warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat buat kalian yang sedang persiapan menghadapi UTBK SBMPTN 2022. Bersama dengan Kak Ridwan, kali ini kita akan membahas 6 soal-soal masuk PTN di bab usaha dan energi. Yuk langsung aja kita ke soalnya. Nomor 1 ini ada soal UTBK tahun 2019. Seorang pemain biola melakukan usaha 8 milijoule untuk meregangkan senar biolanya hingga senar bertambah panjang 4 mm. Berapa besar gaya yang dikerjakan pemain bola tersebut? Berapa newton? Ini kita anggap si senarnya ini anggap seperti pegas dia. Pegas. Kalian paham, kalian tahu tuh di pegas itu ada hukum hook. Ada hukum hook. Hook itu rumusnya apa? F sama dengan K dikali delta X. F-nya itu gaya, K-nya konstanta pegas, delta X-nya pertemuan panjang. Kemudian di soal itu ada usaha atau energi. Nah, usaha atau energi di pegas itu adalah energi potensial pegas. Oke, jadi kita tulis sini energi di pegas itu adanya rumus energi potensial pegas. Rumusnya apa? Rumusnya setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, dari dua rumus ini kita coba jadikan satu persamaannya. Ini kita jadikan satu persamaan, jadi kita tulis energi potensial pegas itu sama dengan setengah K. K-nya itu kita ganti dari persamaan Hooke ini. Jadi K itu kita bisa ganti dengan F dibagi delta X dikali delta X kuadrat. Delta X-nya kita coret yang ini sama ini. Ini hasilnya jadinya setengah dikali F dikali delta X. Energi pegasnya itu kita simbolin dengan usaha, karena energi potensial pegas itu sama dengan usahanya. Usaha itu disimbolkan dengan W. Oke, kita dapat jadinya W sama dengan setengah kali F kali delta X. Kita diminta mencari gaya. Jadi kalau kita jadikan rumus persamaan jadinya mencari FF sama dengan 2-nya dikaliin ke W. Berarti ini 2W dibagi delta X. Nah, ini yang ditanya. Kita masukin coba angkanya. Sama dengan F sama dengan 2 kali usahanya itu adalah 8 milijoule. 8 kali 10 pangkat min 3 joule. Dibagi delta T-nya pertemuan panjangnya 4 mm. Kita rubah ke dalam meter. Berarti ini jadinya 4 kali 10 pangkat min 3. 10 min 3-nya sama, kita coret. Yang atas tinggal 2 kali 8, 16 dibagi 4. Hasilnya 4 newton. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Di nomor 2 itu ada soal SPMB tahun 2006. Ada balok bermassa 100 kg ditarik sepanjang sebuah lintasan lurus. Grafik kecepatan balok sebagai fungsi waktu itu ditunjukkan oleh gambar berikut. Jadi ini grafik kecepatan hubungannya dengan waktu. Oke. Usaha. Nah, pertanyaannya, usaha yang dilakukan oleh resultan gaya yang bekerja pada balok tersebut dari detik ke-10 sampai detik ke-15 berapa joule? Nah, dari grafik ini kita bisa dapat informasi bahwa gini dulu, ini yang ditanya itu di detik 10 ya. Detik 10 ini, detik 15-nya ini. Oke. Nah, dari grafik ini kita tahu kalau misalnya ini T1, T1-nya misalnya ini 10 ya. Saat dia T1-nya 10 second, dari grafik kita tahu kecepatannya berapa. Anggaplah ini pisau. V1-nya berapa? 0 dia ya. Kemudian kalau dia T2-nya 15 detik, kecepatan berapa? Kecepatannya di sini
Ini menunjukkan angka kecepatannya itu V2 sama dengan 8 meter per second. Oke. Nah, ini kita dapat dari sini informasi bahwa kecepatannya berubah, ada perubahan kecepatan. Usaha itu W. Usahanya W. Nah, sekarang usahanya jadi apa? Karena di sini ada perubahan kecepatan. Usahanya itu adalah jadinya sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi perubahan energi kinetik ini karena tadi ada perubahan kecepatannya. Berarti usahanya itu adalah sama aja dengan perubahan energi kinetik. Kita masukkan rumusnya. Ini setengah M V2 kuadrat dikurang setengah M V1 kuadrat. Karena V1 nya 0, maka ini 0 ya. Jadi tinggal yang V2 nya aja nih. Berarti ini setengah, masanya itu 100. Kecepatan keduanya berapa? 8 di kuadrat. Setengahnya dari 100 itu 50. 50 kali 8 kuadrat itu 64. Kita kalikan, ini hasilnya jadinya 3200 Joule. Oke. Jadi jawabannya yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ada seorang PTN tahun 94, sebuah benda masanya 2,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 3 meter. Oke, jatuh bebas. Jatuh bebas itu pemahamannya kecepatan awalnya 0. Oke. Terhadap lantai dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Bila benda menumbuk lantai yang tidak lenting sama sekali, jadi lantainya tidak lenting sama sekali, jadi dia tidak bisa memantulkan lantainya. Tidak bisa memantulkan bendanya yang jatuh ke dia itu ya, tidak bisa mantul. Jadi bendanya tidak mantul lagi. Jadi setelah jatuh dia ya diam di lantai tersebut. Pertanyaannya, kalor yang ditimbulkan oleh bendanya berapa kalori? Oke. Sekarang dari ketinggian kita tahu nih, kalian juga paham energi yang dimiliki benda ketika dia punya ketinggian namanya energi apa? Ketika ada benda punya ketinggian, punya posisi nih, berarti dia punya energi apa? Iya, energi potensial. Nah, dia dari ketinggian 3 meter sampai ke lantai yang ketinggiannya 0 jadinya. Berarti di sini ada perubahan energi potensial, delta EP. Nah, yang ditanya kalor. Kalor itu datangnya dari mana? Ya, berarti karena ada hukum kekekalan energi, maka kalor yang dihasilkan itu datangnya dari perubahan energi potensial. Jadi Q-nya sama dengan perubahan energi potensial. Kita masukin rumusnya. Ini MGH1 dikurang MGH2. H1 ini ya. Ini kita anggap H1, H awal. Kemudian H2 siapa? H2-nya itu lantai ya. Lantai dia berarti 0 ya. Karena lantai sebagai pusat hitungannya. Hitungan tingginya itu dari lantai, berarti dia nggak punya tinggi, berarti 0. Berarti ini 0. Berarti yang ada hanya MGH1, masanya 2,5, gravitasinya 10, H-nya 3. 2,5 kali 10 itu 25. 25 kali 3 itu hasilnya 75 Joule. Hati-hati, ini masih Joule, jadi 75 itu bukan jawabannya karena satuannya masih Joule. Yang diminta itu satuannya kalori. Nah, kita tahu kan, juga harus diingat-ingat lagi nih, 1 Joule itu berapa kalori? 1 Joule itu nilainya sama dengan 0,24 kalori. Oke. Jadi kalau tadi Q-nya sama dengan 75 Joule, berarti ke kalori tinggal kita kaliin aja. 0,24 kalori. 75 kali 0,24 kalori hasilnya adalah 18
kalori. Jadi jawabannya nomor 3 itu dalam satuan kalori itu 18. Jadi pilihannya B. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Di nomor 4 ini ada soal UMPTN tahun 91. Sebuah mobil bermassa M memiliki daya P. Jika pengaruh gesekan kecil, maka waktu minimum yang diperlukan mobil agar kecepatan V dan agar mencapai kecepatan V dari keadaan diam. Nah, berapa? Minta persamaannya aja. Keadaan diam berarti ini dari keadaan diam, awalnya keadaan diam berarti ini V0-nya 0. Kemudian di sini berarti VT-nya nih. VT-nya itu katanya V. Nah, kita lihat di sini awalnya dia 0 jadi VT-nya itu V. Berarti ada perubahan kecepatan. Kalau ada perubahan kecepatan berarti dia ada perubahan energi kinetik. Karena rumus energi kinetik apa? Setengah kali M kali V kuadrat. Ini berarti energinya. Nah, ini juga kita anggap sebagai usahanya. Ya, usahanya W. Nah, kita dapat tuh dari informasi ini yang pertama. Kemudian, nah hubungan sekarang energi kinetik atau usaha ini dengan daya nih. Rumusnya apa hubungannya dengan daya? Kita tulis di sini daya P sama dengan adalah energi yang diperlukan tiap waktu. Nah, rumus daya itu energi yang diperlukan atau yang dibutuhkan tiap waktu. Nah, energinya atau usahanya siapa? Ini energi kinetik, sehingga kita bisa ganti W-nya itu sama dengan perubahan energi kinetik dibagi T. Rumusnya berarti ini setengah M V T kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Karena V0-nya 0, ini 0. Nah, ini 0. Oke, dibagi T. Sekarang berarti tinggal kita dia minta waktu, berarti rumusnya kita jadiin mencari T. T-nya pindah sama P ya, tukeran tempat. T-nya kita taruh sini, berarti P-nya taruh sini. Yang atas itu hanya ada setengah M VT kuadrat. Tapi ini yang tadi ini 0 ya. Nah, di sini VT-nya itu V, berarti ini kita ganti dengan V kuadrat. Oke. Nah, sekarang jadinya setengahnya itu angka 2-nya turun ke bawah, nemenin yang P-nya. Berarti yang di atas itu tinggal M V kuadrat per 2-nya turun nemenin P, jadi ini 2P. Sehingga rumus waktu minimumnya itu T sama dengan M V kuadrat per 2P. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. Oke, tip. Kita lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini ada Stephen Maru tahun 88. Suatu partikel bermassa 1 kg didorong dari permukaan meja hingga kecepatan pada saat lepas dari bibir meja itu kecepatannya 2 meter per second. Di sini posisinya nih, 2 meter per second. Seperti pada gambar. Yang ditanya energi mekanik partikel saat ketinggiannya 1 meter dari tanah dengan gravitasinya 10. Oke, kita coba hitung nih. Kakak gambar lagi ya, gambar lagi di sini. Kita gambar ilustrasinya lagi. Ini di sini kecepatannya 2 nih. Pas saat dia di pinggir, ini kita anggap posisi A. Kemudian dia bergerak, gitu ya, bergerak, jatuh sampai ke tanah. Nah, ini katanya pas saat di sini nih ketinggiannya 1 meter. Anggap ini posisi B misalnya ya. Ini tinggi mejanya katanya 2 meter. Oke, yang ditanya itu energi mekaniknya di posisi B ini. Nah, kita pakai hukum apa nih? Pakai hukum kekekalan energi mekanik. Jadi kalau ditanya energi mekanik di B, itu sama aja dengan kita mencari energi mekanik di A. Udah tuh, berarti energi mekanik B sama dengan energi mekanik A.
Kita tahu juga energi mekanik itu adalah penjumlahan energi potensial ditambah kinetik. Berarti ini punyanya A, ini juga punyanya A. Kita masukin deh, energi potensial itu MGH. Ini A. Kemudian kinetik apa? Setengah MVA kuadrat. Oke, kita masukin sekarang angkanya. Masanya 1, gravitasinya 10, tinggi mejanya itu 2. Oke, ditambah setengah, masanya 1, kemudian kecepatannya, kecepatan di A itu di pinggir itu 2 kuadrat. 1 kali 10 kali 2 20, ditambah setengah kali 1 setengah 2 kuadrat 4, setengah dari 4 itu 2. Jadi jawabannya 22 joule. Oke, kita dapat jawabannya jadinya yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Di nomor 6 ini ada soal SPMB tahun 2006. Sebuah peluru senapan angin bermasa M dengan kalor jenisnya C kecil menumbuk sebuah plat baja dengan kelajuannya V. Bila selama tumbukan 50% energi kinetik peluru itu berubah menjadi energi panas atau energi kalor di dalam peluru katanya. Pertanyaannya, kenaikan temperatur pelurunya persamaannya yang mana? Oke, sip. Nah, kita hubungkan lagi nih menggunakan hukum kekekalan energi. Ada energi apa aja? Berarti awalnya peluru itu dia ditembakin punya kecepatan, pasti punya energi kinetik ya. Jadi dia punya energi kinetik karena dia bergerak ditembak dari senapan angin itu. Kemudian energi kinetik itu berubah katanya gitu kan. Ini berubah jadi apa? Energi panas atau kalor. Dia berubah jadi kalor. Kalor itu simbolnya Q. Nah gitu, tapi tidak seluruhnya katanya energi kinetiknya berubah jadi Q. Itu hanya 50%-nya, kita tulis di sini 50%. Nah ini yang terjadi di dalam soal itu. 50% energi kinetiknya berubah jadi kalor, jadi Q. Sekarang kita coba bikin persamaannya. 50% itu artinya sama dengan setengah ya, sama aja setengah. Kemudian energi kinetik itu rumusnya apa? Setengah M V kuadrat ini harus sama dengan Q. Nah, rumus kalor apa? Rumus kalor itu massa M dikali kalor jenis C dikali perubahan suhu delta T. Nah, sekarang M-nya kita coret sama dia. Setengah kali setengah, seperempat V kuadrat sama dengan ini C kali delta T. Yang ditanya itu delta T-nya, berarti ini kita jadiin bersamaan delta T sama dengan berarti ini 1/4 V kuadrat dibagi C. Oke. Sekarang 4-nya turunin ke bawah. Jadi di atas itu tinggal V kuadrat dibagi 4-nya turun ke bawah nemenin C, berarti ini jadi 4C. Nah, jadi persamaan kenaikan temperatur pelurunya itu adalah V kuadrat per 4C. Jadi jawabannya yang B jadinya gitu ya. Oke. Alhamdulillah akhirnya kita bisa menuntaskan 6 soal masuk PTN ini di bab energi dan usaha. Semoga kalian bisa paham. Jika belum paham, kalian bisa tonton ulang lagi video ini. Mohon channel ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat dalam membantu persiapan belajar kalian khususnya di mata pelajaran fisika. Semoga kakak doakan kalian diterima di PTN favorit yang diinginkan. Salam sukses buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.